kita akan membahas mengenai sistem hematologi. Apa itu sistem hematologi? Hematologi adalah studi kesehatan yang khusus mempelajari mengenai darah beserta gangguannya. Darah sendiri adalah komponen esensial makhluk hidup berupa jaringan cair yang sangat penting bagi manusia yang dialirkan melalui pembuluh darah yang terdiri atas beberapa sel. Fungsi darah sendiri adalah mengangkut O2 dan hormon ke seluruh tubuh, menjaga suhu, pH, dan cairan volume tubuh, kemudian mencegah kehilangan darah atau mencegah infeksi. Komponen sel darah di dalam tubuh terdiri dari 55% plasma, kemudian 4% sel darah putih dan platetes atau trombosit, dan 41% sel darah merah. Nah, di mana sih darah dibuat di dalam tubuh? Darah dibuat di sumsum tulang yang tersusun jaringan ikat dan blood island yang berisi sel-sel darah muda yang kemudian akan mengalami mitosis dan juga dipersensi dan akan menghasilkan jenis sel-sel darah. Komponen darah yang pertama yaitu adalah eritrosit. Eritrosit adalah komponen darah yang berbentuk bikonkav, tidak memiliki inti, berwarna kuning kemerahan, dan mengandung banyak hemoglobin. Fungsi utama dari eritrosit sendiri ini adalah untuk mengikat oksigen dari paru-paru dan diedarkan ke jaringan tubuh, kemudian untuk mengikat karbon dioksida dari jaringan tubuh untuk dikeluarkan dari paru-paru. Jumlah eritrosit dalam tubuh kira-kira 4,5 sampai 5 juta per milimeter kubik. Siklus hidup eritrosit sekitar 115 sampai 120 hari, kemudian akan mati dan dihancurkan dalam retikulum endotelial system, terutama pada bagian limpa dan hati. Retikulum endotelial system ini merupakan kumpulan sel fagosit yang berperan dalam sistem imun dan membersihkan jaringan dan sirkulasi dari partikel dan zat terlarut. Selanjutnya ada leukosit. Leukosit sendiri adalah komponen darah yang berperan penting untuk menjaga kekebalan tubuh dan melawan patogen, infeksi, serta penyakit. Leukosit memiliki ciri-ciri berwarna bening dan berinti dengan ukuran lebih besar daripada eritrosit. Leukosit sendiri bisa bertahan hidup selama berjam-jam, berhari-hari, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun tergantung pada jenis spesifiknya. Ada dua jenis leukosit, yang pertama ada granulosit, kemudian ada agranulosit. Granulosit terdiri dari neutrofil yang berperan untuk melawan bakteri fase akut dengan ciri-ciri segmen nukleusnya berwarna ungu muda. Kemudian ada eosinofil yang berperan pada kasus alergi. Ciri-cirinya mempunyai nukleus lebih dari satu dan granulanya berukur besar. Dan yang ketiga ada basofil. Basofil sendiri berperan pada kasus alergi dan keracunan logam berat yang mempunyai ciri intinya lebih dari satu dan granulanya menutupi nukleus. Kemudian agranulosit terdiri dari dua jenis, ada limfosit dan juga monokosit. Limfosit berperan pada infeksi. Ciri-ciri limfosit adalah lebih kecil, tidak bergranula, dan nukleusnya hanya satu. Kemudian monokosit berperan untuk menelan mikroorganisme yang memapar. Ciri-ciri monokosit adalah besar, nukleusnya hanya satu, dan mempunyai sitoplasma tanpa granula. Platelets atau trombosit merupakan jenis sel darah yang memainkan peran penting dalam proses pembukuan darah dan penyembuhan luka. Peran dan fungsi. Trombosit atau platelets menutup luka dengan cara menggumpal dan membentuk sumbatan di dinding pembuluh darah yang rusak. Dan platelets ini terbuat dari sumsum tulang belakang. Ciri-cirinya yaitu jumlah trombosit normal berkisar 150.000 hingga 450.000 per mikroliter darah. Dan juga trombosit memiliki bentuk yang tidak teratur, tidak berwarna, tidak berinti, dan berukuran lebih kecil dari eritrosit maupun leukosit. Juga mudah pecah bila tersentuh oleh benda kasar. Masa hidup trombosit di dalam darah yaitu 5-9 hari. Berikut adalah skema proses pembekuan darah. Jadi, saat terjadi luka atau cedera, trombosit akan pecah dan mengeluarkan enzim trombokinase. Dengan bantuan kalsium dan vitamin K, trombokinase mengubah protombin menjadi trombin. Trombin ini akan mengubah fibrinogen yang larut dalam plasma darah menjadi fibrin. Fibrin membentuk benang-benang halus yang menjerat sel-sel darah merah menjadi gumpalan. Lalu akhirnya luka akan tertutup.
Plasma atau plasma darah adalah cairan berwarna kekuningan yang bertugas membawa sel darah merah, sel darah putih, dan trombosit ke seluruh tubuh. Plasma darah ini adalah bagian terbesar dari darah itu sendiri, yaitu 55% dari seluruh volume darah. Plasma darah sendiri terdiri dari 92% air dan 8% lainnya meliputi bahan-bahan penting seperti protein, glukosa, imunoglobulin, dan elektrolit. Plasma darah ini biasanya disumbangkan kepada pasien dengan penyakit kronis yang langka seperti hemofilia dan penyakit autoimun. Selanjutnya ada kelainan pada darah. Trombus adalah pembekuan darah atau gumpalan darah yang terbentuk di dalam pembuluh darah, baik arteri maupun vena. Trombus ini dapat menyebabkan komplikasi serius seperti serangan jantung mendadak atau stroke iskemik jika tidak ditangani dengan tepat. Trombosis atau trombus dapat disebabkan oleh faktor genetik, lingkungan, dan kebiasaan hidup seseorang. Jenis trombus. Yang pertama, trombus arteri. Terbentuknya di arteri seringkali disebabkan oleh aterosklerosis, yaitu penumpukan lemak di dinding arteri. Ini dapat mengurangi aliran darah ke organ vital dan berisiko menyebabkan serangan jantung atau stroke. Yang kedua ada trombus venosa. Terbentuk di vena, biasanya di bagian kaki, dikenal sebagai trombosis vena dalam atau DVT. Ini berpotensi berbahaya jika gumpalan lepas dan berpindah ke paru-paru yang menyebabkan emboli paru. Cara mencegah trombosis atau trombus adalah berhenti merokok, berolahraga secara rutin, menjaga berat badan ideal, mengonsumsi makanan sehat, bergizi lengkap dan seimbang, lalu menghindari atau membatasi konsumsi minuman beralkohol. Embolus atau emboli adalah kondisi ketika pembuluh darah tersumbat oleh zat asing seperti gumpalan darah, gelembung udara, atau gumpalan kolesterol. Emboli menyebabkan pembuluh darah tersumbat. Penyumbatan ini dapat terjadi di pembuluh darah mana saja, mulai dari yang terkecil hingga terbesar, arteri maupun vena. Meski begitu, emboli biasanya lebih sering terjadi di arteri. Emboli atau embolus menyebabkan embolisme paru, yaitu menyebabkan sesak napas dan nyeri di dada, dan menyebabkan stroke iskemik. Embolus yang menyumbat arteri ke otak yang ditandai dengan kelemahan mendadak dan kesulitan bicara. Anemia merupakan kondisi medis yang terjadi ketika jumlah sel darah merah di dalam tubuh lebih rendah dari jumlah normal atau kekurangan hemoglobin di dalam darah. Penyebab dari anemia yaitu kekurangan zat besi, kekurangan vitamin B12 dan folat, penyakit kronis seperti ginjal, kanker, atau infeksi kronis lainnya, dan gangguan genetik. Berikutnya leukemia, yaitu kondisi kelebihan produksi sel darah putih yang jumlahnya abnormal. Sel darah putih tersebut akan memakan eritrosit dan menyebabkan menurunnya jumlah eritrosit. Leukemia atau umumnya dikenal sebagai kanker darah dibagi menjadi dua jenis, yaitu akut dan kronis. Pada leukemia akut, sebagian besar terjadi pada anak-anak dan remaja. Dengan karakteristik terjadi akut, perkembangan penyakit cepat, dan angka kematian yang sangat tinggi. Gejala umumnya itu seperti demam berkepanjangan, anemia, pendarahan, infeksi, terjadi pembengkakan hati, limfa, kelenjar getah bening, dan nyeri tulang. Lalu pada leukemia kronis, berkembang perlahan, tidak memiliki gejala pada tahap awal dan sulit dideteksi. Namun gejala akan muncul setelah penyakit sudah memasuki stadium menengah dan lanjut. Umumnya muncul badan mudah lelah, demam, anemia, namun saat disadari racun atau toksin telah menyebar ke seluruh tubuh. Hemofilia. Hemofilia adalah gangguan ketika darah tidak membeku secara normal. Hemofilia ini merupakan penyakit genetik yang diturunkan dari orang tua. Gejala hemofilia. Yang pertama, ketika terkena luka gores atau mimisan, pendarahan sulit untuk berhenti. Yang kedua, sering mengalami BAB berdarah. Yang ketiga, nyeri serta bengkak pada lutut dan siku yang menjadi tanda terjadinya pendarahan pada sendi. Lalu mudah merasa kesemutan dan sering mengalami pendarahan pada mulut dan gusi. Faktor lain penyebab terjadinya hemofilia ini yaitu menderita penyakit peradangan kronis, menderita kanker, dan memiliki sistem imun tubuh yang lemah.